Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rea Dwi Andini dengan NIM 200641111 akan membahas materi bahasa Indonesia tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pengertian, sejarah singkat, pemakaian huruf, ejaan Van Ophusen, ejaan Swandi, ejaan Melindo, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD, sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada huruf vokal, huruf abjad, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan huruf kapital. Pengertian ejaan. Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta unsur penerapan ejaan diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan dalam penulisan karya ilmiah. Perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan karya sebuah tulisan. Pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan adalah ejaan suatu sistem aturan yang lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Sejarah ejaan. 1. Ejaan Van Ophusen. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophusen ditetapkan. Ejaan tersebut dirancang oleh Van Ophusen dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Swetan Makmur, dan Muhammad Taib Swetan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah sebagai berikut. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata George, Itoe, Omor. Tanda diartik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamor, akal, tak, pak, dinamai. Ejaan Swandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Swandi diresmikan menggantikan ejaan Van Ophusen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberikan julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubung dengan penggantian ejaan itu adalah sebagai berikut. Huruf OE diganti dengan U seperti pada guru, itu, umur, bunyi hamzah, dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan, berkebarat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun disamakan dengan imbuhan di pada ditulis di karang. Ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Peruntusan Indonesia dan Melayu Slamet Mulyana Syekh Nabi bin Ismail, Ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Pada surat putusan nomor 0196 1975 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A 1987 tanggal 9 September 1987. Sejarah PUBI. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A 1987 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Bahasa Indonesia yang disempurnakan Anies Baswedan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pemakaian huruf.
1. Huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 2. Huruf vokal. Huruf yang terdiri atas 5 huruf A, I, U, E, O. 3. Huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, dan Z. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Huruf K di sini melambangkan bunyi hamzah. 4. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, eo, dan ao. Contoh ain, syaitun, aula, amboy. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh khusus akhir, ngilu, sayang, isya, hanyut. 6. Huruf kapital. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar, huruf miring. Penulisan kata. 1. Kata dasar yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh buku itu sangat tebal. 2. Kata turunan. Imbuhan, contoh bergeletar, dikelola. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, contoh bertepuk tangan, garis bawah. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, contohnya menggaris bawahi. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkaian. 3. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, contoh anak-anak, buku-buku, kuda-kuda. 4. Gabungan kata majemuk. Contoh duta besar, kambing hitam, kereta api, cepat, luar biasa, orang tua. Gabungan kata berikut ditulis serangkaian, contoh acap kali, ada kalanya, olahraga, dan lain-lain. Gabungan kata yang termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung min. Contoh mama, papa, saya, mesin, hitung, jam, dan lain-lain. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Contoh apa yang kumiliki boleh kau ambil. Kata depan di, ke, dan dari. Penulisan secara terpisah. Contoh di mana Siti sekarang? Mereka ada di rumah. Kemana saja ia selama ini? Kata si dan sang ditulis terpisah. Contoh sang pemuja cinta, si penulis surat, dan lain. 8. Partikel. Partikel lah dan kah. Contoh bukalah sepatumu itu, apakah dia sombong? Partikel pun. Contoh ingin makan pun tidak bisa, hendak pulang pun tak ada kendaraan. Partikel per. Contoh harga baju itu 25.000 per kodi, dan lainnya. Singkatan dan akronim. Singkatan yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya Dede Wirawan, sarjana komputer, Muhammad Yamin, sarjana ekonomi, dan lain-lain. Singkatan dan akronim. Singkatan yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya Dede Wirawan, sarjana komputer, Muhammad Yamin, sarjana ekonomi. Singkat nama resmi lembaga pemerintahan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi yang terdiri atas awalan kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, SMA, sekolah menengah atas. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik, misalnya, dan lain-lain. Atas nama sampai dengan. Lembaga kimia, contoh kilogram, kuprun. Akronim nama diri yang gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata. Contoh ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan lain-lain. Akronim nama diri yang gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal. Contoh IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, dan lain-lain. Akronim bukan nama diri yang gabungan huruf suku kata ataupun huruf dan suku kata yang tertulis dengan huruf kecil. Contoh pemilu, pemilihan umum, rapim, rapat, pimpinan, dan lain-lain. Penulisan kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. 1. Penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. 2. Penyesuaian akhiran asing. Akhiran dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh, seperti standarisasi, implementasi, objektif, dan lain-lain.
A. Penyesuaian ejaan kata serapan. Penyusunan ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. B. Penyesuaian akhiran asing. Diserap sebagai bagian yang utuh, contohnya standarisasi. Terima kasih.